Halo Sobat Rekap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas surat misterius yang diterima Ran di sekolah SMA Titan. Kira-kira apa isi suratnya ya? Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merahnya saja. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman Sobat Rekap semua ya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi, cemilan, buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinopsis cerita Detektif Conan episode 426 dibuka di SMA Titan. Nampak Sonoko sedang gibah dengan anak SMA lainnya. Di saat itu Ran nampak berjalan membawa tas, lalu Sonoko memanggilnya. Karena tak biasanya Ran pulang cepat, ternyata Kogoro sedang pergi alias tidak di rumah. Sehingga Ran harus pulang lebih awal sebelum Conan. Di saat itu, Sonoko pun ikutan pulang. Dia mengambil tasnya di kelas dan meminta Ran menunggunya. Nah, ketika Ran membuka loker sepatunya, dia menemukan sebuah surat untuk dirinya. Di baliknya ada inisial SH. Awalnya Ran ingin membukanya langsung, namun dia ragu sehingga memutuskan akan membukanya di rumah. Namun ketika akan memasukkan ke dalam tas, Sonoko mengkagetkan Ran hingga menjatuhkan surat itu. Sonoko mengambil surat tersebut dan menduga itu adalah surat cinta. Mereka pun pergi ke lapangan lalu membuka surat tersebut yang intinya meminta Ran bertemu di Taman Baika dengan dekat air mancur besok pagi sebelum ke sekolah. Tentu saja Sonoko meledek bahwa itu jelas surat cinta. Pengirim surat itu mungkin jatuh cinta di pandangan pertama. Dan berdasar panggilan senpai, kemungkinan itu dari adik kelas. Sambil berjalan keluar dari lapangan, Ran dan Sonoko sempat melihat seorang pria bertopi memegang pedang kayu berdiri di depan ruangan latihan kendo. Nah, ketika mereka keluar sekolahan, Conan muncul dan mendengar pembicaraan Sonoko mengenai surat itu. Lalu Sonoko menjelaskannya kepada Conan. Hal ini membuat Conan terkejut dan sempat cemburu serta kesal dalam hati berkata, siapa yang mengambil kesempatan di saat dirinya tidak berada di sekolah? Di saat mereka bertiga berjalan pulang, mereka melihat seorang wanita yang dikunjungi polisi. Conan pun bertanya ada masalah apa dan menyatakan bahwa ayah Ran seorang detektif yaitu Mori Kogoro. Sonoko juga bilang pacarnya Ran detektif SMA Kudo Shinichi. Ternyata wanita itu tahu Kogoro maupun Shinichi karena dia alumni SMA Titan. Ringkas cerita, mereka bertiga masuk ke rumah. Wanita yang bernama Yuriko itu menjelaskan apa yang terjadi. Ketika dia pulang kerja, dia merasa ada pencuri masuk karena lupa mengunci salah satu jendela. Namun tidak ada barang atau harta yang hilang. Dia punya satu anak. Suaminya telah meninggal 1 bulan lalu karena sakit keras selama 6 bulan. Dia berkata demikian bukan tanpa alasan, karena uang pensiunan suaminya yang di amplop baru saja dia ambil dari bank nampak ada lipatan. Kemudian ada dupa yang hampir habis. Lalu buku catatan miliknya juga nampak berpindah seakan ada yang membacanya. Conan pun teringat kasus pencurian di televisi yang akhir-akhir ini muncul. Namun ada yang aneh karena si pencuri bersikap mirip seperti yang terjadi pada Yuriko tersebut. Mereka tidak jadi mencuri karena suatu alasan. Sonoko pun berasumsi kemungkinan pelakunya itu orang yang dikenal atau orang dekatnya. Lalu bertanya apakah ada kenalan atau orang dekat yang suka dengan senpai atau orang yang pernah memberi surat cinta padanya. Ternyata Yuriko pernah mendapat surat cinta dari seorang pria saat masih di SMA. Pria itu kakak kelasnya bernama Nagai.
Namun Yuriko menolak dengan terbuka beralasan dia ingin fokus belajar. Nagai pun terdiam dan pergi. Lalu Yuriko menunjukkan foto Nagai yang memberi surat cinta. Ternyata mirip dengan orang yang berdiri di depan ruangan ruangan kendo saat Ran dan Sonoko akan pulang. Nagai sendiri diketahui dari rekan kerja suami Yuriko sempat kuliah di universitas, namun karena terkendala biaya dia harus drop out. Sejak itu tidak ada kabar lagi yang kemungkinan Nagai jadi gelandangan. Kemudian Yuriko menambahkan bahwa sebenarnya dia terkena masalah minggu lalu karena menyenggol seorang pria di jalan hingga membuat lehernya terkilir. Dan setiap sore hari pria itu selalu datang ke rumah untuk meminta uang check up. Conan pun memahami situasi dan memberi sedikit clue sehingga Sonoko menyimpulkan Nagai kehabisan dana dan jatuh miskin. Makanya dia mencuri. Dan ternyata rumah yang dicuri milik Yuriko, wanita yang pernah dia sukai. Nagai pun mengembalikan uang yang dicuri usai membaca buku harian. Dan maksud tujuannya pergi ke ruangan kendo adalah untuk mencari dan menemui pria yang lehernya terkilir. Mereka pun bergegas mencari keberadaan si pria dan berhasil menemukannya. Ternyata benar, Nagai berusaha menegur agar tidak mengganggu Yuriko dan anaknya. Di saat itu nampaknya Nagai terpojok, sehingga Ran membuat pingsan si pria dengan karatenya. Dari sini Ran berkata, dia akan menemuinya, adik kelas yang mengirim surat padanya. Keesokan paginya, nampak Ran berdiri di dekat air mancur Taman Beika, menunggu sesuai permintaan. Tak jauh, ada Sonoko dan Conan yang bersembunyi di balik semak. Ternyata yang datang seorang gadis dengan membawa bunga dan berkata bahwa dia penggemar Ran. Gadis itu memberi bunga pada Ran agar Ran lebih bersemangat lagi latihan karatenya. Usai itu, meski Sonoko sedikit kecewa karena bukan pria yang datang, sedangkan Conan nampak berwajah lega.